warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan Ustazah Windy dan Ustazah Nisa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kali ini kita akan belajar dan membahas soal struktur dan fungsi tumbuhan tentang transportasi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dapat mengidentifikasi jaringan yang berperan dalam sistem transportasi pada tumbuhan, dapat memahami konsep tentang mekanisme transportasi air dan nutrisi pada tumbuhan, dapat menjelaskan proses transportasi pada tumbuhan. Apa itu transportasi pada tumbuhan? Iya, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya pada tumbuhan berpembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Hayo, masih ingatkan fungsi xilem dan floem? Iya, jadi xilem itu bertugas membawa air dan mineral, sedangkan floem membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis. Baiklah, sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal transportasi tumbuhan. Suatu hari di sekolah, Lala dan Lili sedang melakukan sebuah eksperimen. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, sehingga terbentuklah dua layer atau lapisan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Lala dan Lili pada hari ketiga? Jelaskan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini. Yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Jadi, sejauh ini apakah sudah mendapat gambaran dari soal ini? Untuk menjawab soal di atas, mari perhatikan uraian berikut. Apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Lala dan Lili pada hari ketiga? Jawabannya adalah tingkatan air di dalam gelas akan turun. Hal ini disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah. Nah, masih ingat kan anak-anak struktur akar? Di dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melewati korteks akar, hingga ke jaringan pembuluh xilem akar. Pergerakan air ke dalam akar bisa terjadi melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama secara apoplas. Air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal dengan jalur apoplas. Dan yang kedua yaitu jalur simplas. Air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak dari sel ke sel di dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur simplas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel atau jalur apoplas. Karena pada jaringan endodermis terdapat garis Kaspari. Jawaban yang kedua, untuk apa diperlukan lapisan minyak pada air tersebut? Hal ini diperlukan karena minyak dapat mencegah air di dalam gelas dari fenomena evaporasi. Anak-anak,
Mudah dan dapat dipahami kan? Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.